Sok wangsulipun Nggih. ada cerita yang menarik juga. Nggih. Ya setelah ada seorang Yahudi Nggih. di tanah Sam ya. Nggih. Dia itu ya mengikuti sekte di mana sangat benci kepada Rasulullah. Para pendetanya itu mendoktrinasi ya kalau kemudian akan datang pendusta itu yang ngaku sebagai nabi. Nah, Padahal itu namanya Rasulullah. Muhammad ya. Itu Nggih. didoktrinkan, didogmakan ya kepada para Oh, pengikutnya. ditanamkan mancep. Mantap itu Yahudi yang ada di Sam. Sam itu sekarang Syria, Oh, Syria. Lebanon, Oh, Palestina, Israel itu namanya Sam dulu. Oh, nggih. Yordania ya, Nggih. yang Jazirah Arab bagian utara itu namanya Sam, Nggih. ya, Balad Sam. Ya. Oh, ngeten. Itu nanti hari kiamat manusia semuanya berkumpul di situ nanti. Wah. Yukhsarun nas ila makhsyarihim ya nanti manusia itu berkumpul di tempat makhsyarnya itu ya di situ. Karena nanti bumi timur tenggelam, bumi barat tenggelam, Jazirah Arab tenggelam, manusia bingung yang ngumpul di situ semua sampai Allah menurunkan hari kiamat. Oh, ngeten nggih. Jadi Yahudi tadi sudah didoktrin akhirnya ketika hari Sabat itu hari Sabtu, Nggih. itu adalah ibadahnya orang Yahudi. Nggih. Maka dia membaca Taurat. Ya, ketika membaca Taurat itu dia didoktrin kalau kamu menemukan ayat yang mengkabarkan tentang Muhammad, sobek. Luar biasa Nah, keras itu. keras ya. Iya. Begitu kemudian dia membaca 4 lembar itu menerangkan Muhammad. Isinya penuh. Langsung disobek. Oh, nggih, nggih. Terus besok Sabtunya lagi dia mempelajari lagi. Ya. Nggih. Ternyata kemudian ketika dia pelajari bukan 4 lagi tapi 8. Lebih banyak lagi. Lebih banyak akhirnya disobek lagi. Nggih, nggih. Nah, kemudian setelah Sabtu berikutnya, ya ternyata dia menemukan bukan 8 tapi 12. Bingung dia. Selalu bertambah ya. Kok semakin bertambah? Diguak lagi kabeh tak suweki suwi-suwi Taurat Habis. kan entek. Habis nggih. Akhirnya kemudian dia merenungi sapa to jane. Takok yang kanca-kancane ya siapa Muhammad? Ya Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah orang yang ngobrak-ngabrik tatanan yang ada di Doktrinnya terhadap kawannya masuk. ya, tapi ternyata dia enggak gampang percaya Iya, ketika iya. didoktrin temannya tadi. Maka dia kemudian ngambil perbekalan, ngambil untanya, maka dia kemudian pergi ke Medina. Ngulandoro nggih. Ya, berusaha untuk membuktikan yang Wulandoro tadi Iya. ini benar-benar ya Muhammad tuh ya performanya kayak apa. Bisa. Begitu masuk ke Madinah yang menemui beliau adalah Salman Al-Farisi. Nggih, nggih. Karena wajah Salman tuh ganteng ya, Ah, nggih. putih begitu. Nggih. Dia asalnya dari Persia, ya, Oh, maka ada. dia mengatakan kamu Muhammad. Dikira ini Muhammad. langsung Salman tuh menangis. Karena ketika pemuda Yahudi itu datang ke Madinah, itu dalam keadaan Rasulullah 3 hari wafat. 3 hari wafat ya. Sehingga kemudian ya di mana Muhammad ya. Salman bingung malah nangis nggugluk deh. Ya. Begitu ingatannya masih belum hilang seperti Si dibangkitkan emosi lagi. ya meleh seperti diingatkan lagi. Iya, Itu iya. dia menjadi nangis Menjadi-jadi, nggugluk. iya. Kalau dia jawab Rasulullah sudah meninggal, maka boleh jadi orang tadi akan pergi. Nggih, nggih. Tapi kalau dia mengatakan Rasulullah masih hidup, ya nanti ya orang dia berbohong. Ya. Ah, nggih, nggih. Karena itu dia kemudian sudah tak antarkan kamu kepada sahabatnya. Nggih. Maka diajaklah pemuda tadi ke masjid. Begitu masuk ke masjid, ya Assalamualaikum ya Muhammad. Dikiranya Rasulullah itu di antara Yang, para sahabat nggih. tadi. Ya, salam kepada Rasulullah. Ternyata kabeh sahabat nangis. Tambah nangis. Tambah nangis. Soalnya dukanya belum hilang ya. Ya, dugaannya ternyata belum hilang ya. Duganya masih mendalam sekali. Nggih, nggih. Akhirnya semuanya nangis terus ditanyakan sebenarnya keperluanmu apa? Diceritakan bahwa dia itu sebenarnya bingung ya. Nggih, nggih. Dia itu mendapati di Tauratnya itu Penokohan, ngajak supaya dia itu beriman kepada Rasulullah. Semakin dia sobek, semakin Banyak pemahamannya itu mendalam. Dan salah satunya ya di situ dia menemukan ya bahwa Taurat itu menggambarkan bahwa Rasulullah punya sahabat namanya Ali yang mampu menerangkan tentang beliau. Oh, iya, iya. Kemudian dia bertanya, apakah ada yang di sini namanya Ali? Ya, Iya. oh ada, saya Ali bin Abi Thalib. Nggih, nggih. Ya, loh, ternyata dia kaget ya. Ternyata benar yang dikatakan Taurat itu ada temannya. Ada Muhammad, buktinya gitu. Ada buktinya yang namanya Ali. Nggih. Saya mendapat kabar di Taurat saya bahwa Ali itulah yang nanti akan bisa menerangkan ya tentang performan Rasulullah. Nggih. Maka kemudian Ali menerangkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang tidak tinggi dan tidak pendek.
Nggih. Ya, kepalanya bulat dan beliau itu dahinya agak lebar, alisnya tebal, ya bibirnya itu ya indah. Kalau tertawa itu keluar cahaya di sela-sela giginya. Iya. Ya, kemudian beliau itu kalau jalan itu kemudian ya seperti orang yang turun dari turunan, dan beliau itu mempunyai tanda namanya Khatamul Anbiya ya di bahunya. Nah, itulah yang kemudian membuat orang Yahudi tadi, nah itu sama dengan yang ada di Taurat. Jadi cocok dengan yang pernah dibaca itu. Cocok dengan yang dibaca tadi. Iya. Terus bagaimana supaya aku bisa menemui Rasulullah? Nah, ternyata Rasulullah dikabarkan sudah meninggal. Wes nangis tadi. Jadi dia merasa terlambat untuk mendatangi Rasulullah. Sudah percuma perjalanan saya. Jadi dari Sam ke Madinah itu jaraknya cuma 2000 kilo. 2000 kilo. Dalam perjalanan manual seperti manual pakai onta ya. Iya. Itu 2000 kilo ya, dia dilambari jalan dari sana. Pirang waktu 3 bulan biasanya. 3 bulan. Ya, itu berjalan itu luar biasa karena harus istirahat ya, di sana kan Iya. gurun pasir, enggak jalan lempeng gitu ya. Iya. Jadi kalau malam dia harus perjalanan, siang kadang-kadang harus istirahat karena panasnya. Iya. Ya karena itu dia kemudian muspro ini perjalanan saya. Iya. Sudah berbekal begini, ternyata saya datang dalam keadaan tidak menemui Rasulullah. Adakah Rasulullah mempunyai jubah? Ya. Maka kemudian ada, tapi jubahnya itu di rumah saya, disimpan oleh putrinya. Kebetulan putrinya menjadi istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra. Oh iya. Kemudian Salman disuruh untuk ya meminjam jubah Rasulullah. Iya. Begitu ditodong, siapa itu? Ya Salman Al-Farisi. Mau apa kamu? Saya pengen minjam jubahnya Rasulullah. Lalu siapa yang mau memakainya? Enggak. Ini ada Yahudi yang datang ke Madinah dalam rangka untuk menemui Rasul. Ternyata Rasul sudah meninggal. Maka beliau pengen sekali menemui jubah Rasulullah. Maka kemudian dipinjamkan oleh Fatimah Az-Zahra, dibawa ke masjid ya, kemudian diciumi ya oleh Salman, kemudian dicium oleh sahabat yang lain sambil gugluk semua ya. Baru kemudian ya dicium oleh si Yahudi tadi. Maka kemudian dia langsung begitu dicium, alangkah harumnya jubah ini. Kemudian beliau menuju kepada kuburannya Rasulullah, kemudian berkata, sesungguhnya aku ya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah yang saja. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Allah yang akan menjadi tempat kembali saya. Dan saya bersaksi bahwa yang ada di dalam kuburan ini adalah nabimu, rasulmu, dan aku mengakui dan mengikuti apa-apa yang menjadi ajarannya. Jadi ikrar langsung masuk Islam. Ikrar ya. Kemudian ya Allah, kalau kamu kemudian menerima syahadatku ini ya, perkenankan aku untuk ya melanjutkan perjalanan itu untuk menuju kepada kamu, alias ya meminta untuk meninggal. Tapi ternyata kemudian baru mengucapkan gitu, si Yahudi tadi terkulai meninggal. Ya Allah. Dan itu menimbulkan heboh ya sahabat ya, bingung ya, ternyata dengan mencium jubah Rasulullah saking rindunya tadi. Akhirnya kemudian dia meninggal di hadapan makam Rasulullah SAW. Sahabat heboh untuk menyiapkan ya pemandiannya, mengkafaninya, menguburkannya. Kemudian beliau dikubur di tanah Baqi ya. Oh, di sebelahnya. Di sebelahnya Masjid Nabawi. Ini akhirnya kemudian ini menunjukkan pada kita orang yang tawadhu meskipun agamanya lain, kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dikejar terus meskipun kemudian orang tadi ya begitu rindunya kepada Rasulullah. Jadi iman yang seperti ini kadang-kadang enggak dimiliki orang yang sudah beribadah lama. Dia belum beribadah, dia belum bahkan mengenal Kanjeng Nabi pun masih melalui perjalanan yang tidak mudah karena ada doktrin yang melawannya. Iya, ada doktrin yang melawannya. Kemudian dia datang di situ dalam keadaan ya belum beribadah apa-apa, ya cuma bersaksi saja, syahadat, meninggal langsung masuk surga. Ya Allah. Ya, suatu keajaiban yang luar biasa bahwa kadang-kadang orang mencari hidayah itu ya kadang-kadang ada yang sulit sekali ya. Seperti Salman Al-Farisi sendiri. Beliau itu anaknya pendeta Majusi. Ya, dia mendapatkan kabar juga dari kitab ayahnya. Dicari ke sana kemari ya sampai dijadikan budak, sampai dijual menjadi budak belian yang ada di Mekah. Baru dia menemukan Rasulullah. Jadi hampir semuanya orang itu berjuang untuk menemukan hidayahnya.